Halo, selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok dengan anggota kelompok saya sendiri Marianus Febrianto dengan NIM 080, ada Yesaya Kristo dengan NIM 074 dan Dana Armando dengan NIM 79 dan Nicholas Randy dengan NIM 68. Jadi pada tugas kali ini kita akan membahas tentang data warehousing dan OLAP. Saya akan menjelaskan tentang dataset yang kami gunakan. Jadi, dataset yang kami gunakan adalah dataset game FIFA 2018. Dataset yang kami analisis berasal dari FIFA 18, sebuah permainan video sepak bola yang populer dikembangkan oleh EA Sport. Dataset ini mencakup lebih dari 17.000 pemain sepak bola profesional dengan lebih dari 70 atribut yang mendeskripsikan karakteristik setiap pemain. Jadi di dataset ini terdapat beberapa atribut seperti profil pemain. Profil pemain itu informasi dasar seperti nama, usia, negara, asal, klub, dan posisi utama. Kemudian statistik teknik, misalnya individu atributnya seperti kecepatan, dribble, tendangan, gitu, dan sebagainya. Kemudian prediksi overall rating atau potensial rating di masa depan. Kemudian simulasi rating jika berada di posisi alternatif. Kemudian data finansial seperti gaji pemain pada tahun tersebut, nilai pasar, market value, atau closing release-nya. Kemudian analisis performance, di sini ada overall rating, jadi dari semua data-data tadi kemudian dihasilkan overall rating sebagai indikator kemampuan keseluruhan. Kemudian rating spesifik untuk kemampuan fisik, mental, dan keterampilan teknis, reputasi internasional, dan atribut khusus, misalnya kalian Bigfoot, gerakan skill. Kemudian dataset ini tidak hanya memberikan analisis statistik pemain di individu, tetapi juga memfasilitasi perbandingan lintas klub, liga, dan negara dengan cakupan data yang luas. Dataset ini menjadi sumber berharga untuk eksplorasi tren sepak bola global, potensi pengembangan pemain, dan dinamika pasar transfer. Kemudian di sini ada tadi yang dijelasin dari dataset, kemudian kita bisa lihat di tableau. Di sini contohnya, misalnya gajinya, lalu market value-nya, lalu ada nama, ada umur, di sini juga ada fotonya, ada nationality, gambar negara, lalu ini overall-nya, potensialnya, ini klubnya, logo, kemudian ini atribut-atribut seperti ketangkasan pemain, aggression, acceleration, agility, balance, dan sebagainya. Semuanya ada di sini. Ini untuk posisi-posisi dan untuk posisi alternatif setiap pemain. Lalu ada umur juga. Sekian tentang dataset, akan dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Reddy. Kali ini saya akan menjelaskan visualisasi apa saja sih yang kita lakukan pada dataset FIFA 18 ini. Di sini pada dataset FIFA 18 mempunyai banyak sekali atribut. Dan di sini kita akan memvisualisasi beberapa atribut saja, yang dimana atribut ini adalah atribut yang sangat bagus untuk divisualisasikan pada dataset ini. Yang pertama, terdapat atribut nationality, di mana atribut nationality ini menggambarkan jumlah dari berapa banyak sih pemain dari setiap negara. Di sini bar yang paling atas itu menunjukkan negara yang memiliki pemain yang paling banyak, dan kemudian bar paling bawah itu memiliki pemain yang paling sedikit. Di sini bisa kita lihat contohnya pada negara England, di mana England memiliki posisi paling teratas karena England memiliki 1.600 pemain. Dilanjuti juga begitu dengan Jermani, yang dimana Jermani memiliki 1.100 pemain, dan seterusnya. Di sini persebaran pemain ini dikelompokkan dalam negara. England itu 1.600, sekitar 1.600, Germany itu sekitar 1.100, Spain sekitar 1.000, dan seterusnya. Kemudian di sini ada atribut overall rating, di mana overall rating ini menggambarkan kehebatan dari setiap pemain. Di sini kita menggunakan histogram, yang dimana nilai kisaran kehebatan pemain ini di kisaran antara 60 sampai sekitar 70, yang dimana kehebatan pemain ini adalah kehebatan pemain menengah, dan hanya sedikit pemain yang memiliki kehebatan di sekitar 80 ke atas, dan begitu juga yang mempunyai kehebatan yang sedikit. Contohnya di sini ada di bawah 48 ada beberapa orang. Oke, baik. Jadi ini menggambarkan kehebatan dari pemain tersebut, dan dimana dari dataset ini, dari visualisasi ini kita bisa melihat bahwa kehebatan pemain ini masih dalam bentuk paling banyak itu menengah di sekitar 66.
66 sampai 64 itu adalah kedapatan paling menengah. Kemudian di sini adalah atribut potential rating. Potential rating ini memprediksi rating yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi bisa kita lihat sebagian besar pemain pada visualisasi ini memiliki nilai sekitar 70 sampai 78. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemain memiliki rata-rata untuk memiliki potensial rating, sedangkan hanya sedikit juga yang memiliki potensial rating yang sangat tinggi. Dan tadi sini ada 90 sampai 92 dan itu sangat sedikit, dan kita bisa lihat bahwa untuk masa yang akan datang kemungkinan besar akan berada pada rata-rata. Kemudian di sini ada atribut wage, di mana wage ini menampilkan gaji dari setiap pemain. Dan di sini jika kita lihat pada gaji di bawah 50k itu masih sangat banyak, dan gaji di atas 100k dan ini dalam bentuk euro, dan di atas 100k itu masih cenderung sangat sedikit. Rata-rata gaji dari pemain yang ada pada dataset ini memiliki gaji 16 di sekitar 0 sampai 16k. Kemudian atribut berikutnya adalah atribut age atau umur. Di sini ini menampilkan usia pemain. Di sini jika kita lihat rata-rata pemain yang ada pada dataset ini memiliki umur di kisaran antara 20 sampai 32, dan hanya sedikit yang berada pada umur 36 tahun ke atas, begitu juga di bawah 18 tahun. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke nomor 3, bagaimana kita melakukan visualisasinya dengan tabel. Pertama, di sini ada tulisan saat kita masuk, kita bisa langsung new. Dan saat kita new ini nanti muncul seperti ini. Kita akan data search, baru kita ke Microsoft Excel, baru kita pilih file kita di sini. Di sini ada di file 18 format SLSX. Nah, format ini biasanya yang digunakan untuk visualisasi dataset. Nah, karena kita sudah memasukkan dataset kita ini di sini, nanti program akan menampilkan tabelnya seperti ini. Nah, dan di bagian sini ada name dan fields. Di sini akan memberitahukan atribut-atributnya apa saja. Nah, di sini ada tipenya. Di sini tipenya nomor, di sini tipenya nomor, yang di sini tipenya string. Nah, di tipe ini kita bisa melihat tipe data dari setiap atribut. Nah, sebelumnya tipe data yang nationality ini merupakan tipe data string. Cuma di sini kita mengubah geographic role-nya menjadi country dan region. Ini akan membantu kita untuk visualisasi berikutnya. Nah, kemudian langkah berikutnya di sini, setelah langkah tadi kita sudah memasukkan dataset kita di sini bisa menekan tombol ini, new worksheet. New worksheet ini untuk membuat visualisasi. Jadi setiap sheet itu satu sheet untuk satu visualisasi data. Nah, di sini ada new worksheet, ada new dashboard, ada new story. Di bagian ujung kanan bawah ya ini, kita tekan new worksheet. Nah, setelah kita tekan new worksheet tadi, misalnya kita ambil sheet yang saya telah buat nih, sheet map. Nah, di sini untuk pembuatan map sendiri, untuk membuat map di sini, setelah kita mengubah atribut tadi yang string dan memberikan geographic role-nya untuk nationality tadi, kita tinggal drag and drop nationality-nya ke kolom sini. Habis itu ini ada tombol show me di ujung kanan atas, kita tekan. Nah, nanti ada di sini map, simbol map atau map biasa. Nah, untuk yang saya gunakan untuk visualisasi ini pakai map ya, pakai map ini. Nah, saat saya menekan map tadi itu kan warnanya jadi hilang semua kan. Untuk membuat warna untuk setiap negara kita tinggal
ambil nationality yang dari mark ini, kita kasih ke color, semuanya jadi kembali berwarna beda untuk yang negaranya. Oke, untuk kolom ini bisa dimasukkan oleh dimensi, bisa dimasukkan oleh measure juga. Nah, untuk visualisasi menurut diagram yang telah disarankan ini, kita bisa menyesuaikannya dengan kebutuhannya. Seperti di sini untuk heatmap dibutuhkan satu dimensi dan satu atau dua measure. Nah, untuk melakukan visualisasinya. Namun di sini kita pakai map, jadi kita lanjut aja menjelaskan map ini. Jadi untuk map ini, setelah kita tadi sudah melakukan visualisasinya, kita bisa mengambil nationality dari sini, dari data ini bagian kiri, dan di drop ke marks. Di drop ke marks ini. Nah, setelah di drop ke marks, nanti setiap data, setiap negara yang kita tekan, kita arahkan nih mouse-nya, nanti ada mengeluarkan informasi terkait negara tersebut. Nah, untuk ini nationality-nya Rusia. Nah, karena di mark ini kita sudah memasukkan rata-rata overall, rata-rata gaji pemain, dan jumlah nationality pada pemain yang ada di negara tersebut. Nah, di sini jadi saat kita mengarahkan mouse kita ke negara Rusia, akan keluar data seperti rating rata-rata, gaji rata-rata pemain di Rusia, dan berapa pemain yang ada di Rusia. Nah, untuk Rusia di sini ada average ratingnya overall nih 66, average gajinya 16.637, dan untuk pemainnya ada 306 pemain. Baik, kita lanjut ke untuk visualisasi yang ini, histogram ini kita hanya mengambil data dari kolom dan barisnya. Di sini kita mengambil data edge bin ini hanya nomor umurnya saja. Nah, untuk count edge ini, untuk barisnya ini menghitung pemain yang memiliki umur yang sama. Misalnya di sini untuk pemain umur 23, kisaran 23 ke 26 nih, ada 4.000 pemain dan rata-rata ratingnya 67. Nah, di sini juga untuk umur dari 26 sampai 29 itu rata-rata rating pemainnya 69, dan ada 3.324 pemain pada umur tersebut. Dan dari diagram ini kita tahu bahwa kalau pemain itu paling banyak umurnya pada umur 24, karena kisaran dari umur 23 sampai 26 ini terdapat 4.000 pemain. Nah, untuk ini scatter plot, untuk membuat diagram scatter plot ini, kita tinggal mengambil data-data apa yang mau diperbandingkan. Nah, untuk di sini kita memasukkan average potensial, kita ingin melihat dan apakah rata-rata potensial pemain itu memiliki pengaruh dengan rata-rata rating pemain tersebut. Nah, di sini average overallnya yang Y dan average potensialnya yang X. Nah, untuk yang Y kita masukkan ke kolom, untuk yang X kita masukkan ke row atau baris. Kemudian di sini kita bisa memasukkan marksnya, kemudian langsung menekan di bagian show me ujung kanan atas ini, kita menekan tombol scatter plot, dan program langsung menciptakan diagram scatter plot ini. Dari sini kita bisa melihat ternyata paling banyak pemain itu banyak yang sesuai dengan ekspektasinya, namun kadang juga meleset. Kebanyakan meleset, tapi melesetnya tidak jauh, melesetnya hanya dikit lah. Seperti sini untuk Avane itu ratingnya 64, tapi potensinya tuh sebenarnya bisa mendapat rating 70. Nah, ini overall gaji juga menggunakan scatter plot, sama kurang lebih kayak visualisasi potensial dan overall tadi.
Baik, untuk bagian di sini pada sheet 6 kita menggunakan hierarki. Hierarki ini untuk semacam mengkategorikan. Nah, seperti di sini untuk klub nationality. Pada klub ini Villarreal CF kebanyakan terdapat negara apa saja, pemain dari negara apa saja yang terdapat pada klub itu. Nah, dan di sini pada negara itu, misalnya negara Spanyol ini, terdapat posisi pemain apa saja yang ada pada klub tersebut. Nah, cara menggunakan hierarki ini, kita tinggal klik kanan di sini, baru kita mendapatkan hierarki di sini. Nah, habis itu ada add to hierarchy. Nah, add to hierarchy ini kita bisa memasukkan eh, data ini, klub logo ini mau dimasukkan ke hierarki yang mana. Nah, dan setelah kita memasukkan itu, kita tinggal memasukkan kolomnya, dan data-data yang hierarki tadi itu masuk di sini ya, masuk di baris. Nah, saat kita mengecilkan ini, dia hanya menampilkan klub dan nationality. Saat kita menekan tanda tambah ini, dia akan menampilkan lebih detail lagi untuk posisi yang banyak posisi pemainnya. Kemudian kita ke sheet 7. Di sheet 7 ini kita menggunakan analitik. Kita menggunakan analitik di sini untuk membuat garis rata-rata untuk average age, umur rata-rata pemain, dan rata-rata pendapatan pemain di mana. Cara menambahkannya, kita tinggal menekan ini, baru kita menambahkan average line-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian average line. Di sini untuk menampilkan average line seperti ini, kita dapat menekan average line ini, summarize, di drag and drop, dan kita arahkan seperti ini. Reference line-nya mau yang table, pen, atau cell, dan kita bisa memilih untuk atribut apa, untuk atribut average age-nya aja atau average weight-nya aja. Karena ini sudah memakai, saya tidak akan memakai lagi. Nah, garis ini akan digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata atribut tersebut terdapat pada yang mana. Seperti ini, nilai rata-rata umur ternyata terdapat kebanyakan pada umur 25, dan untuk gaji rata-rata itu terdapat pada 8 ribuan, 11 ribu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk menampilkan langsung visualisasi secara bersamaan, visualisasi secara bersamaan. Cara membuatnya, kita di sini di ujung kanan ini ada tanda plus, di mana yang tanda plus yang sebelah sini new worksheet, yang di kanan bawah ini, dan di tengahnya ini new dashboard. Kita akan new dashboard aja. Nah, setelah di new dashboard ini kita bisa drag and drop sheet apa, visualisasi apa saja yang ingin kita tampilkan. Misalnya kita ingin menampilkan umur overall, nah dia langsung tampil di sini. Kemudian kita ingin menampilkan juga potensial dan overall, nah kita tinggal drag and drop dan ini. Nah, di sini di bagian bawah. Oke. Itu dashboard hanya seperti itu. Dan untuk story ini di bawah kanan paling ujung nih ada tombol plus. Nah, new story di sini. Ini kita hapus saja. Oke, untuk new story kita membuat story baru. Nah, story baru ini hitungannya kayak presentasi PowerPoint. Nah, di sini kita mengambil visualisasi yang kita ingin tampilkan seperti tadi, baru kita sini menambahkan caption. Captionnya ini bisa tentang penjelasan terhadap diagram visualisasi yang telah kita buat ini, seperti itu. Dan kita bisa menekan tombol ini, presentasi mode, atau menekan F7 untuk menampilkan diagram ini dalam mode presentasi. Untuk kembalinya kita
tekan escape aja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan dari hasil eksplorasi yang kami lakukan. Jadi pertama adalah map. Jadi di map ini kita dapat melihat informasi terkait data rating pemain, rata-rata rating pemain, gaji pemain, dan jumlah pemain pada suatu negara yang terdaftar di game FIFA 18. Jadi pertama, contohnya ada di Portugal. Jadi rata-rata overall pemainnya itu mencapai 70,6 dengan rata-rata gajinya itu 15.000, 11 euro. Dan pemain yang berkewarganegaraan Portugal mencapai 367. Kemudian untuk umur dan overall ini, pada visualisasi ini kita dapat melihat rata-rata rating pemain pada rentang umur tertentu dan berapa banyak pada umur tersebut. Misalnya pada rentang umur 23,5 sampai 26,5, jumlah pemain yang ada pada umur itu mencapai 4.000 ke atas. Kemudian rata-rata overallnya 67,9. Selanjutnya ada ini yang menampilkan scatter plot. Ini menunjukkan hubungan antara rata-rata potensial dan rata-rata overallnya. Jadi dapat dilihat di sini misalnya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, di mana potensial dan overallnya mencapai titik paling tinggi atau kanan atas. Kemudian selanjutnya ini juga menampilkan scatter plot, namun menunjukkan hubungan antara rata-rata gaji dan rata-rata overall pemain. Dan ini menampilkan seluruh pemain yang ada terdata di game FIFA 18. Kemudian di nationality and value ini menampilkan rata-rata value pemain di masing-masing negara, di mana pemainnya itu hanya bermain di Liga Spanyol. Jadi kami di sini menggunakan filter. Misalnya di pemain negara Prancis ini yang bermain di Liga Spanyol itu memiliki rata-rata value 20 juta, 20 juta lebih. Kemudian terhitung ada 22 pemain Prancis yang bermain di Liga Spanyol. Kemudian berikutnya, nah ini adalah tampilan hierarki seperti ini. Jadi ini berguna untuk melihat apa saja kewarganegaraan yang terdapat pada suatu klub. Misalnya Villarreal ini memiliki beberapa pemain dengan kewarganegaraan tersebut. Misalnya Spanyol dengan jumlah 21. Kemudian pada hierarki ini juga kita bisa menambahkan posisi pemainnya. Ini posisi pemain dengan pemain Spanyol yang ada di klub Villarreal. Kemudian di bagian ini menampilkan perbandingan antara umur dan gaji, namun menambahkan garis analytics di paket menggunakan average line ini. Jadi ini berfungsi untuk dalam hal analisis. Jadi contohnya di rata-rata umur ini ada di 25. Contohnya ini, dan rata-rata seluruh pemain yang terdaftar di FIFA 18 gajinya mencapai segini. Rata-rata 11.432. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.